Perkenalkan, nama saya Sahrani Nur Rahma dengan NIM 101222099. Saya di sini akan menjelaskan mengenai makanatul Rasul atau kedudukan Rasul. Materi yang akan saya bawakan yang pertama mengenai Rasul sebagai manusia, fisik Rasul, keturunan Rasul, dan juga Rasul di antara Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, manusia biasa atau Abu min ibadillah. Sebagai manusia, seorang Rasul juga memiliki ciri dan sifat yang sama dengan manusia lain pada umumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Beliau memiliki fisik yang sama sebagaimana sahabatnya. Beliau juga memiliki nasab. Hanya beliau mendapatkan wahyu yang tentunya tidak didapatkan oleh orang lain. Dan beliau memiliki kewajiban untuk menyampaikan risalah tersebut kepada seluruh umat manusia. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shahilan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Yang kedua, ada fisik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah perawakannya tidak terlalu tinggi, juga tidak pendek, tidak putih sekali kulitnya juga tidak kecoklatan. Beliau rambutnya tidak keriting pekat, juga tidak lurus menjurai. Allah Azza wa Jalla mengutusnya pada usia 40. Beliau tinggal di Makkah selama 10 tahun dan di Madinah selama 13 tahun. Allah Azza wa Jalla mewafatkannya pada usia 60 tahunan. Dan uban beliau tidak mencapai 20 helai di kepala ataupun jenggot beliau. Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ada keturunannya. Silsilah dari Adnan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama. Kalau kita perhatikan garis keturunan dari kakek-kakek Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, akan nampak garis keturunan beliau itu begitu terhormat. Yang pertama ada Qusay. Ia memiliki kedudukan tinggi dalam diri orang Quraisy dan dikenal sebagai tokoh yang jujur. Yang kedua ada Abdul Manaf, putra yang paling menonjol dari putra-putra Qusay yang terkenal. Biasa mengatur pembagian air minum dari sumur Jam-Jam. Yang ketiga ada Yasim, terkenal dermawan karena biasa menyiapkan roti untuk jamaah haji. Yang keempat ada Abdul Muthalib. Ia menggali kembali sumur Jam-Jam dan dialah yang bernazar jika ia dikaruniai 10 anak laki-laki, maka dia akan menyembelih salah satu di antaranya. Ada Rasul di antara Rasul-Rasul Allah. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 144 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul afa immata aw qutilan qablatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi yadurulaha syai'a wa sayazillahu syakirin. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 144. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.